Selamat datang di YouTube Gara-Gara Gary. Oke, kali ini adalah bagian kedua dari tutorial photoshoot, virtual photoshoot gampang dan keren. Nah, di bagian kedua kali ini kita bakal ngomongin gimana kalau backgroundnya virtual foto yang kita pakai itu bukan putih. Nah, jadi sebenarnya teknik yang di video pertama dan yang akan saya jelasin di video kali ini adalah teknik pemotretan menggunakan gobo. Jadi gobo itu adalah salah satu teknik di fotografi. Nah, gobo sendiri itu singkatan dari gobo, go before optics. Nah, buat teman-teman yang belum ngerti apa sih foto dengan gobo. Nah, tujuan foto pakai gobo itu adalah memberikan efek yang menarik di objek foto. Jadi Kak, di video sebelumnya di tutorial tentang ngedit virtual photoshoot gampang dan keren, saya sempat kasih contoh kan dengan frame 2 frame dan satunya teman-teman bisa print screen yang saya buat itu teman-teman bisa coba. Nah, hasilnya beda kan antara foto before dikasih efek sama sudah dikasih efek, beda gitu. Nah, itu tujuan dari foto dengan gobo, bikin efek yang menarik. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, oh kalau aku mau bikin foto dengan efek gobo ini beneran sesuai rule fotografinya tanpa diedit? Oh, itu bisa. Jadi sumber cahaya yang teman-teman pakai itu harus disesuaikan. Jadi sumber cahayanya itu yang direct. Misalkan bisa pakai lampu senter atau lampu proyektor atau lampu flash. Nah, itu bisa. Nah, besaran gobonya seberapa? Besaran gobonya disesuaikan sama besaran sumber cahaya. Terus sama jarak berapa besar kalian pengen gobonya itu ada di dinding gitu. Karena ini perlu dinding ya. Jadi perlu sudut. Nggak bisa kalau kalian pemotretan di tanah lapang, ya bisa kena cuman di bagian wajah, tapi efeknya nggak sebanyak yang contoh-contoh yang kita buat. Oke, nah kunci dari pemotretan dengan gobo itu memperhatikan shadow intinya. Jadi kalau di tutorial sebelumnya teman-teman udah belajar, walaupun misal tuh garisnya kayak seakan-akan sebelum dibikin multiply kok garisnya udah ngepotong wajah ya. Nah, itu adalah belajar untuk memperhatikan shadow. Nanti saya akan jelaskan lagi buat teman-teman di video kali ini, tetap saya akan ajarin. Nah, sama kali ini kita nggak akan bahas sesi fotonya, tapi maksimalin hasil virtual foto kita dengan diedit efek pakai gobo. Ini saya kasih lihat 2 contoh foto. Yang ini yang belum dikasih efek. Jadi kalau teman-teman lihat, kali ini pakai backgroundnya hitam. Jadi kalau tadi putih, bisa nggak pakai background hitam? Nah, sekarang kita pakai background hitam, ada 2 foto. Modelnya ini Julia dari Bandung. Nah, di sini sumber cahaya yang saya pakai, teman-teman bisa lihat. Tadi kan saya bilang sumber cahaya itu pengaruh. Jadi kalau kita mau bikin foto pakai gobo, itu sumber cahayanya pengaruh. Nah, ini di sini teman-teman lihat yang saya lingkarin ini adalah lampu yang dipakai. Jadi sebenarnya ini kalau misalkan kita mau bikin photoshoot langsung pakai gobo on location di tempat model bisa. Tapi saya mau kasih contoh di sini, kalau misalkan teman-teman tidak melakukan itu di pemotretan, masih bisa kita edit kok. Oke ya, langsung ya. Ini tetap stok foto dari photoshoot, virtual photoshoot menggunakan FaceTime. Buat teman-teman yang belum tahu gimana cara foto virtual pakai FaceTime, itu ada contohnya di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek video sebelumnya. Di situ saya kasih contoh cara gimana bikin foto virtual melalui FaceTime dan gimana cara save-nya. Oke. Kita buka sekarang langsung ke Photoshop, foto dari Julia. Oke, ini saya pilih frame shadow-nya yang bentuk jendela dengan arc. Oke, kita pindahin. Kita tumbuk di atas fotonya. Nah, ini misalkan ukurannya kecil, teman-teman bisa perbesar. Jangan takut, oh kok nggak sesuai, nggak apa-apa, ini diperbesar aja, jangan takut pecah, disesuaiin. Nah, walaupun seakan-akan kepotong sama garis, nggak apa-apa, nanti begitu dimultiply beda. Nah, ini oke, kita udah multiply. Nah, buat teman-teman ngerasa, loh kok bagian bawahnya ini kepotong nih. Oke, kita bisa samarin itu, kita bikin
new layer. Terus kita pencet G untuk ngasih warna, pilih yang gradasi. Dan tombol yang ini ya, klik yang ini. Oke, teman-teman bisa gradasikan seperti ini caranya. Dan pilih opacity-nya. Disesuaikan supaya kelihatan natural. Oke. Ya, saya ngerasa ini dibikin 90% opacity-nya bagus. Oke, ini before after-nya teman-teman bisa cek. Oke, saya zoom coba detailnya. Oke, seperti ini before after-nya. Nah, ini foto pertama. Jadi kita pakai yang arc tadi. Oke. Sampai di sini menurut saya tetap keren nih. Mau bikin foto putih, foto pakai background hitam tetap bisa ternyata. Nah, yang perlu diperhatiin adalah besaran ketebalan multiply dari shadow-nya tadi itu harus disesuaikan sama ketebalan bayangan. Jadi kalau teman-teman cek foto di bayangannya seperti apa tebelnya, intensitas cahayanya di real life-nya, nah teman-teman bisa tambahin ini efek shadow-nya sesuai tebelnya shadow asli. Nah, kalau teman-teman yang foto awal, foto bahannya kalian nggak kelihatan shadow, berarti efek shadow-nya harus dibikin tipis. Jadi opacity-nya tadi kalian harus kurangin lebih banyak. Kalau tadi saya cuma 90%, mungkin teman-teman bisa jadi dikurangin sampai mungkin 50%. Supaya kesannya masuk, menyambung begitu. Jangan sampai, misalkan ntar efek shadow-nya hitam banget, terus fotonya masih nggak terlalu hitam. Jadi bayangan di fotonya nggak terlalu hitam, nggak terlalu tebel shadow-nya. Nah, kita harus mikir itu juga. Karena tadi yang saya bilang di awal video, kunci dari teknik gobo ini adalah memperhatikan shadow, memperhatikan bayangan. Terus juga arah cahaya. Jadi kalau teman-teman lihat efek gobonya ini, karena saya pakai cahaya yang direct dari depan, bagus, aman ini. Jadi mau saya pasang di kanan kiri masih bisa semua. Tapi buat teman-teman yang sumber cahayanya katakanlah dari samping kiri, berarti sebisa mungkin efek gobonya juga dari sumber cahaya itu. Jangan di sisi sebaliknya, karena nggak akan kelihatan masuk akal kan. Kita harus mikirin tuh sumber cahaya berpengaruh sama shadow. Jadi kalau kalian mau ngeletakin shadow-nya, letakin di sisi yang sama dengan sumber cahaya. Oke, masih ingat kan foto yang tadi saya kasih lihat gambar sumber cahaya ini? Nah, ini di contoh video yang kedua ini saya bakal kasih lihat dari foto Julia juga. Nah, saya bikin efek kayak lampu stage ini yang ini. Oke, kita pindahin. Sama, kalau filenya kerasa kurang gede, kalian bisa rotate, kalian bisa zoom in, gedein. Nah, setelah itu kita pindah ke tombol multiply. Nah, kalau kalian perhatiin ini before after-nya nih. Bahkan bagian-bagian yang bocor di frame itu bisa ketutup langsung sama shadow yang kita buat. Jadi kita nggak perlu bersihin. Nah, sekali lagi diperhatiin contoh di sini, tebalan shadow di belakang telinga Bani dari model Julia ini udah sesuai sama efek shadow yang saya buat. Nah, itu kuncinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman bikin efek shadow teknik gobo ini ke virtual foto kalian, jangan lupa sesuaiin tebel bayangannya tadi supaya kelihatan ini seperti real photoshoot. Jadi kalau kita udah ngeliat hasil akhir kayak gini tanpa dilihatin behind the scene, orang nggak akan ngerti, oh ini ternyata gobonya dibuat waktu photoshoot atau teknik gobonya dibuat waktu editing. Orang nggak akan ngerti selama kita memperhatikan tadi ketebalan cahayanya, terus habis itu letak cahayanya harus sesuai sama sumber lampu. Jadi itu tutorial kali ini yang kedua. Buat teman-teman, ingat tips dari saya, perhatikan shadow-nya supaya yang kalian buat itu sesuai kenyataan. Nah, buat yang nanya gimana sih cara dapetin link-link dari gimana sih cara dapetin foto shadow tadi, efek shadow tadi, itu di episode sebelumnya saya udah sediain satu gratis buat teman-teman, tinggal di print screen, kalian bisa crop di bagian frame yang saya sediain, tinggal dimasukin ke Photoshop buat teman-teman bikin
editing di virtual photoshoot kalian. Tapi kalau pengen efek-efek yang lain, ada link di bawah ini, kalian bisa cek. Atau nanti di video berikutnya, di part selanjutnya dari virtual photoshoot gampang dan keren ini, saya akan ajarin gimana cara bikin frame-nya. Jadi kalau kita udah bisa bikin frame-nya, mau bentukan apapun, kita bisa buat. Jadi nggak cuma terbatas dari yang saya sediain di episode sebelumnya, tapi teman-teman bisa bikin sendiri nanti. Nah, kenapa kok penting harus bisa bikin sendiri? Itu supaya teman-teman bisa bikin frame-nya nanti resolusi besar. Jadi nggak cuma bisa dipakai di virtual photoshoot, tapi bisa dipakai juga buat editing di foto-foto kalian yang menggunakan kamera. Jadi aman nih buat resolusi besar gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah datang di YouTube gara-gara Gary kali ini, yang udah seru-seruan di tutorial virtual photoshoot gampang dan keren. Jangan lupa subscribe sama klik tombol notifnya. Kita bakal seru-seruan di tetap bikin frame buat virtual photoshoot. Oke, sampai ketemu. Thank you.